Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani. Saya dari kelas 4C Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mereview kembali tentang tugas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, di sini dinanya kapan dilakukan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif dilakukan apabila peneliti ingin memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, reliable, dan objektif. Yang kedua, di sini disuruh menyebutkan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari yang saya dapatkan, dari aspek interaksi peneliti, penelitian kuantitatif lebih melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Penelitian kualitatif sebagai proses interaktif, tidak terpisah, bahkan partisipatif. Dari yang kedua, dari aspek realitas, kuantitatif lebih melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Dari penelitian kualitatif, melihat realitas ganda atau majemuk, hasil konstruksi dalam pengertian holistik. Dan yang ketiga, perspektif. Penelitian kuantitatif dari aspek perspektif. Kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik dalam arti peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya. Nah, dari perspektif penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Dan aspek yang keempat, aspek tujuan dari penelitian kuantitatif ini menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Dan kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Dan yang kelima, hipotesis. Aspek hipotesis dalam penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal. Jadi hipotesis tersebut dirumuskan dari awal yang berasal dari teori-teori relevan yang sudah dipilih. Dan aspek hipotesis dari kualitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Yang keenam, pengumpulan data. Dari segi pengumpulan data, kuantitatif mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. Serta yang ketujuh, subjek penelitian. Kuantitatif berasumsi bahwa cara ini dapat menemukan hukum yang dapat menambah prediksi yang dapat dipercaya dan pada kontrol pendekatannya. Sedangkan kualitatif lebih berinteraksi aktif secara pribadi dengan subjek penelitian. Proses pengumpulan data juga dapat diubah dan hal itu tergantung pada situasi. Yang kedelapan, alur pikir. Kuantitatif berproses secara deduktif, sedangkan kualitatif berproses secara induktif. Dari segi penyajian data, kuantitatif berupa angka atau tabel, sedangkan kualitatif datanya disajikan dalam bentuk cerita, detail, atau bahasa dan pandangan responden. Dari segi analisa data,
Aspek analisa data kuantitatif dan deduktif nampak pada kesimpulan kumpulan data secara statistik. Penelitian kualitatif dengan cara terus-menerus model dan tema konsep. Induktif, induksi analitis, metode perbandingan dan metode perbandingan konstan. Yang ke-11 ada aspek instrumen penelitian. Aspek instrumen penelitian pada kuantitatif ini memiliki instrumen berupa peneliti itu sendiri. Sedangkan kualitatif instrumennya adalah angket atau kuesioner. Dari segi kesimpulan, dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Sedangkan kualitatif interaksi data oleh peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan subjek penelitian. Nah, dari segi produk ini, kuantitatif lebih menitikberatkan pada pengukuran yang terukur dan melihat suatu fenomena. Kualitatif lebih menitikberatkan pada nilai-nilai dan menekankan pada sisi pemahaman secara mendalam. Yang ke-14, aspek identifikasi masalah. Penelitian kuantitatif menyatakan rincian dan lengkap mengenai ruang lingkungan permasalahan yang ada diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Sedangkan kualitatif masalahnya bertumpu pada suatu fokus. Fokus masalah dalam penelitian kuantitatif, kualitatif akan ditetapkan ketika sudah berada di lapangan penelitian. Yang ke-15, jenis metode. Jenis metode dalam penelitian kuantitatif ini ada 4. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, metode survei. Yang ketiga, metode korelasi. Yang keempat, ex post facto. Jadi, metode eksperimen ini sesuai dengan namanya metode jenis ini. Metode jenis ini memungkinkan peneliti mengontrol semua variabel yang ada. Yang kedua juga metode survei. Metode survei, metode penelitian ini mempunyai teknik pengembalian keputusan berupa pernyataan secara tertulis maupun pernyataan lisan. Metode korelasi. Metode korelasi dalam kuantitatif ini lebih bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta, juga sifat-sifat objek yang diteliti. Ex post facto. Metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang diteliti. Hubungan antara sebab dan akibat. Terus jenis metode penelitian kualitatif ada 4, 5. Fenomenologi, etnografi, studi kasus, metode teori dasar, metode historis. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana peneliti berusaha untuk memahami bagaimana suatu atau lebih individu mengenai suatu fenomena. Etnografi, bentuk penelitian ini berfokus pada penggambaran budaya sekelompok orang atau sekelompok masyarakat di suatu daerah.
Sedangkan metode teori dasar, maksud saya studi kasus. Metode studi kasus ini berbentuk penelitian yang berfokus pada penyediaan akun terperinci suatu atau lebih kasus. Dan metode teori dasar. Dari metode teori dasar ini adalah pendekatan kualitatif untuk menghasilkan atau mengembangkan data. Metode historis lebih ke tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu tadi perbedaan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dari segi aspek. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data dalam penelitian kuantitatif. Di sini saya sudah menjelaskan dan juga ada beberapa. Kalau penelitian kuantitatif dan kuantitatif ada dua, pengelolaan data dan penyajian data. Yang pertama, pengolahan data. Data yang diperoleh melalui survei menggunakan angket diolah menggunakan statistik deskriptif berupa skala Likert dan persentase. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dan sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penyajian data telah diperoleh disajikan deskriptif yang dipadukan hasil wawancara. Nah, di sini juga ada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data. Untuk melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, survei, observasi, dan dokumenter. Pengolahan data, setelah data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jawaban informan dari survei yang dilakukan pada wawancara dan observasi. Nah, penyajian data ini pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi. Generalisasi dan kesimpulan. Ini penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian. Nah, tugas yang kelima tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya membuat ringkasan singkat, padat, dan jelas terkait yang saya baca dari beberapa buku. Di sini saya membaca dari ada 3 referensi buku yang saya dapatkan di Google Book. Penelitian kualitatif yang saya dapatkan adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah dan bersifat penemuan, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Maka penelitian harus memiliki bekal teori serta wawasan yang luas agar dapat bertanya dan menganalisis objek yang diteliti. Penelitian ini digunakan jika suatu masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan perkembangan data, meneliti sejarah perkembangan. Proses penelitian kuantitatif dimulai dengan menyusun dugaan sementara dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif yang saya dapatkan juga merupakan metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta didasarkan pada rancangan penelitian dan hasil lebih mudah ditafsirkan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan terstruktur, fenomena yang spesifik, dan mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan menghitung dan mengukur. Penelitian ini membutuhkan hipotesis atau pernyataan yang perlu dijawab untuk membimbing arah pencapaian tujuan penelitian hipotesis. Penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada produk dari proses karena
Yang dicari adalah pembuktian hipotesis sampel yang digunakan secara luas, random, dan representatif. Di sini juga saya tampilkan link untuk bacaan dari buku yang saya dapatkan. Ada 3 link, bisa dibuka. Nah, sekian yang dapat saya review dari tugas yang saya buat. Jika ada kesalahan kata atau ada yang belum jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.